طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'd. Yang kumuliakan Bu, saya ini ceritanya makmum. Imamnya Ustadz Hendro tadi barusan. Karena saya makmum, saya mengikuti imam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, semua yang disebut Ustadz Hendro barusan saya ngikut. Saya lupa siapa-siapa aja tadi. Pokoknya disebut Ustadz Hendro tadi saya ngikut. Dah, saya hormati semua ya kan? Aci kayak gitu? Enggak. Baik, yang kumuliakan yang pertama mamak-mamak kami yang di depan. Yang ku tengok muka-mukanya calon masuk surga. Lekas sekali ngaminkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan iya. Yang kumuliakan orang tua kami yang baca Quran tadi. Ibu ya Bu ya, yang baca Quran, Masya Allah. Yang kusayangi anak-anak kami yang tadi yang berantem gara-gara mikrofon tadi, aku merhatikan. Yang kumuliakan Ustadz Hendro, Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musola, betul saja, FKSMM. Yang kumuliakan Bapak Kepala Desa Pak Sugeng, yang tadi pidatonya semangat berapi-api tapi tidak berasap Bu. Lalu yang kumuliakan Bapak Ketua BKM Pak Roh Abidin, aku baca namanya ngeri aku Bu. Tadi aku baca itu tadi Ketua BKM Roh Abidin, batinku Pak Roh Abidin ini badannya besar, namanya Roh Abidin. Rupanya nggak ada serem-serem. Ku tengok bendahara namanya Bapak Metro Pini. Yang mana orangnya Pak Metro ini? Ada Pak Metro? Kok ngeri kali lah nama-nama orang di sini ya. Ketua Pak Roh, bendahara Pak Metro ya. Sekretarisnya lah orang Jawa, Pak Safrianto, Pak Suprianto tadi. Cuman itu enggak seram namanya. Yang dua-dua ngeri. Oh, Pak izin Pak ya. Masya Allah. Yang kuliakan dari FKSMM yang hadir, ngajak berantem mikrofon kalian nih kita ngomong. Dari tadi bunyi-bunyi, lalu ganti lagi. Nanti ganti bunyi, ganti lagi. Nggak apa-apa, ini gara-gara mikrofon yang nyanyi berantem kan. Kejap lagi yang ceramah berantem malam nih gara-gara mikrofon. Yang kumuliakan Satgas dari FKSMM ya. Aku seumur-umur ceramah, 12 tahun ceramah sudah. Baru inilah dikawal hulu palang kanan kiri. Masya Allah. Satu muda, satu agak senior gue tengok belakang. Nanti kalau capek kasihkan kursi sama uak yang sebelah kanan Bu ya.
Baik seluruh yang hadir, tak dapat kusebutkan namanya satu persatu. Besar tak dihimbau gelar, kecil tak disebut nama. Yang datang malam hari ini insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Izin sebelumnya Bapak Ibu, yang diundang oleh Ustadz Hendro datang kemari, Ustadz Ferry Saptadi Putra dari Galang. Diundang Rotan, yang datang Akar. Akulah orangnya. Ustadz Ferry sakit gregesi katanya, lagi musim penyakit kan. Jadi beliau minta doakan mudah-mudahan lekas sehat. Kalau aku nggak mau dia lekas-lekas sehat, kok bisa sering-sering aja sakit, ku bilang. Biar ku gantikan terus jadwalnya gitu. Astagfirullahaladzim. Yang kumuliakan bapak-bapak, mohon izin salam dari beliau, tidak mengurangi rasa hormat beliau kepada bapak ibu sekalian. Nanti insya Allah lain waktu diundang datang, insya Allah. Oh ibu yang jilbab merah, senyum nopo riko. Kalau duduk jangan marah-marah. Ustadz Wanda izin ceramah, saya mencirim mendapat berkah. Ganti lagi mikrofonnya. Oh enggak, pikir kan? Nampak kali panitia ngejek ini. Aku duduk situ 1 jam nggak dapat apa-apa. Tiba ceramah assalamualaikum, teh manis datang, kopi mik datang, gorengan, kue bolu. Kapan makannya ini? Ngejek. Aku di situ tadi dapat kue LGBT, Bu. Kue lapis warna-warni. Mau makan takut lengket. Alhamdulillah. Aqua ya Allah. Yang mana mau ku minum? Bu, izin aku ceramaikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih. Ikan kakap ikan senangin. Banyak cakap masuk. Ikan kakap ikan lele, banyak cakap bertele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang. Udah cair langsung, nah pulanglah apa lagi. Rumahku jauh di Perbongan, Bu. Alhamdulillah nggak nyasar berkat adanya Google Maps. Terima kasih Google Maps sudah mengantarkan sampai kemari. Bu, izin lahir batin. Saya ceramah malam ini pendek-pendek lah, Bu, sesuai dengan badan. Karena badanku pun pendek. Kalau ibu pergi ke Serdang Bedagai, ibu tanya orang Sergei, siapa ustadz paling kecil sesedang Bedagai? Akulah orangnya. Ustadz Wanda. Kenapa badanku kecil? Sebab ini doa almarhumah mamaku. Mamaku ngasih aku nama Wanda. Wanda Pratama Sahri. Pratama itu anak pertama, Sahri nama ayahku. Wanda ini ku cari dalam bahasa Arab, gak ada artinya. Ku tanya mendiang mama, Mak, Wanda ini apa artinya? Entah, aku pun tak tahu, kata dia. Jadi kenapa namaku Wanda? Ada kawan ibu kok kerja di Malaysia, namanya Wanda, ku rasa keren. Jadi kau kasih nama Wanda, dalam hatiku suka-suka orang tuanya aja lah. Ku cari tahu di internet arti kata Wanda. Alhamdulillah ada, Bu. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa salah satu suku di Afrika sana. Kok jauh kali lah ramahku diambil. Arti Wanda itu ranting kecil. Patutlah badanku kecil. Rupanya doa almarhumah mamaku. Jadi ibu ngasih nama anak, nama itu doa. Roh Abidin, kan ngeri kita dengarnya itu. Izin Pak ya. Izin. Itu doa. Kasih nama doa. Kalau orang zaman dulu ngasih nama anak singkat, jelas, padat. Ya kan? Singkat, jelas, padat. Apa nampak jadi nama. Kalau orang Jawa berdasarkan hari. Kalau lahir Legi namanya Legiman, Leginem, Legiem, ya kan? Kalau lahirnya Paing, Paiman, Pairan, Pairin. Lahir Pon, Poniman, Ponidi, Ponirin, Ponimin, nah gitu-gitu kan. Kalau lahir malam Jumat, Kliwon.
Ya kan? Kalau nama biar bagus, selamat. Kemana pergi diselamatin orang, ya kan? Selamat datang, itu nama. Tapi kalau orang sekarang namanya panjang kurang panjang. Salah Pak Ustadz? Tidak. Namanya juga doa. Mudah-mudahan nama anak kita siapapun yang jadi doa semuanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, Bu. Saya tak berani ceramah karena yang duduk di bawah ini ku tengok ustadz, ustazah, muallim, muallimah, banyak Pak Haji, banyak Bu Hajah. Saya tak berani ceramah. Kita cerita-cerita saja. Kalau ada bisa dibawa pulang, itu dari Allah. Kalau nggak ada yang bisa dibawa pulang, itu dari saya pribadi. Kalau bisa diamalkan, dari Allah. Kalau nggak bisa diamalkan, dari diri pribadi. Jadi ibu nanti pulang jangan suntuk. Cerita sama kawan, aku nampak yang rame-rame dari jalan. Pulang kan cerita, yuk. Riko ngerti apa dia sampai ke Ustadz Wanda? Bu nggak ngerti ya. Satu pun nggak ada aku yang ngerti. Jangan suntuk. Alhamdulillah. Ibu ngerti sikit-sikit. Alhamdulillah. Ibu ngerti dari awal sampai habis ngerti. Alhamdulillah. Orang dengar ceramah cuma 4 macam jenisnya. Ibu golongan yang mana? Yang pertama, sami'na wa ata'na. Aku dengar, ku amalkan. Nomor 2, sami'na wa asoina. Aku dengar, aku diam saja, enggak aku kerjakan. Nomor 3, sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar dan aku ngantuk dengarkannya. Nomor 4, sami'na wa selonjor-selonjorna. Aku dengar dan aku selonjoran. Kalau ku tengok ini golongannya nomor 4 ini. Sami'na wa selonjorna. Bu, hati-hati yang duduknya nyandar-nyandar. Salah satu ciri orang dekat mau mati duduknya nyandar. Geser mama di belakang. Ciri-ciri kedua kipas-kipas, hati-hati. Langsung berhenti ibu. Nggak jadi. Mudah-mudahan nggak lama lagi insya Allah. Baik, malam ini Isra Mi'raj. Isra artinya jalan-jalan malam secara sembunyi-sembunyi. Isra jalan-jalan malam secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada orang Pak Kades lewat mencirim ini malam-malam jalan sembunyi-sembunyi, berarti sedang maling. Dari mana pula Isra ya Pak Kades? Malam lewat sendirian sembunyi-sembunyi. Itu arti kalimatnya. Jadi kalau dikerjakan orang mencirim, bukanlah Isra namanya, maling. Hati-hati. Kenapalah Nabi dikasih Isra Mi'raj? Kenapalah Nabi diperjalankan? Sebab Nabi lagi gundah gelana, sedih hatinya. Yang pertama, pamannya meninggal, ya Abu Thalib. Tak lama pamannya meninggal dunia, istri tercinta Siti Khadijah meninggal dunia. Nabi dakwah ke Taif, sampai Taif istilah orang sekarang persekusi, dianiaya, dilempar, ditolak dan lain sebagainya. Karena sedih hati Nabi, Allah bawa beliau jalan-jalan Isra. Jadi kalau ibu lagi sedih hatinya, apa obatnya? Jalan-jalan. Masya Allah, ya kan? Malam ini sedih, bilang sama bapak, Pak, kayaknya besok kita harus Isra Mi'raj ini kayaknya. Kalau Nabi Isra dari masjid ke masjid, ibu dari Sunggal ke Pantai Cermin, ya kan? Beda. Sekarang lagi ngetren orang singgah ke masjid. Masjid Deli Serdang, Masjid Agung Sultan Tapsinar Basar Shah II. Cantik masjidnya tuh kan. Banyak mama-mama singgah, alhamdulillah. Numpang foto. Sholat enggak, numpang alhamdulillah. Masih mau foto di masjid.
Yang parah lewat masjid numpang ngising. Sholat tidak, apa tidak, buang air. Jadi malaikat mau dicekekkan cocoknya wak itu duluan. Datang ke masjid foto. Jalan Isra. Naik apa? Naik buraq. Buraq ini arti katanya kilat. Kecepatannya seperti kilat. Didampingi 3 malaikat. Sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Paling belakang malaikatnya Nabi Muhammad pun nggak tahu, apalagi aku. Kalau ada yang tahu, kasih tahu aku siapa malaikat yang di belakang. Bukan orang bapak-bapak ini. Sebelah kanan malaikat Jibril mendampingi, sebelah kiri malaikat Mikail yang megang kendali buraq. Kayak naik kereta kuda itulah, kereta kencana itulah kurang lebih. Di belakang satu malaikat yang kita tak tahu namanya, wallahu a'lam. Berangkatlah Nabi Isra dari Masjidil Haram berangkat ke Yastrib Madinah. Dari Madinah berangkat ke Madian. Dari Madian sampai ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina lanjut ke Bethlehem. Dari Bethlehem sampailah beliau ke Masjidil Aqsa. Sudah menunggu 125.000 nabi. Salat sunnahlah mereka. Siapa imamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, cerita singkat-singkat aja. Sampai situ Mi'raj. Pas Mi'raj, Nabi enggak naik buraq, Bapak Ibu. Nabi naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Mi'raj enggak naik buraq. Nabi Mi'raj naik tangga. Pijak satu tangga, jumpa tangga berikutnya. Pijak satu tangga, jumpa tangga berikutnya. Begitulah terus sampai ke alam gaib. Ini dapatlah oleh-oleh, singkat cerita. 50 kali sholat sehari semalam. Korting, jumpa Nabi Musa, potong cerita lagi. Tinggallah 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Itu pun tak terkerjakan kita. Subuh kesiangan, Zuhur kerepotan, Asar di perjalanan, Maghrib kecapean, Isya ketiduran, sungguh keterlaluan. Subuhnya maraton, Zuhur jualan balon, Asar pergi ngangon, Maghrib main badminton, Isya nengok sinetron, dikubur kena smackdown. Bangsan muak tuh, tak sholat. Awak sholat nih kadang-kadang minta izin lahir batin. Yang 5 waktu pun payah ngerjakannya. Betul apa betul, Bu? Tapi bukan orang sini. Orang sana, jauh. Cuman kabarnya udah pindah kemari gitu. Ya sama aja loh. Sholat tak terkerjakan kita. Kadang-kadang minta izin lahir batin. Nonton sinetron lebih penting daripada sholat. Ada yang kayak gitu. Nengok itu sinetron apa judulnya itu? Ikatan Cinta. Nengok Mbak Andin sama Mas Ali, jijiknya ke Allah. Nonton. Mak nggak bisa, mak ada hajat, nantilah. Kapan mak? Nunggu iklan. Iklan sholatnya balap. Udah main deh, udah malah kelewatan lah mama tadi lah. Penting nengok sinetron Ikatan Cinta timbang sholat Isya. Kadang nengok sinetron Indosiar, ceritanya gitu-gitu aja ya. Kaya, lalu selingkuh, jatuh miskin, taubat, kaya lagi, muncul musik, ku menangis
membayangkan. Itu gitu aja. Tonton Indosiar, sinetron azab, judulnya gak masuk akal semua. Ibu-ibu meninggal diangkut JNE. Cemana pula itu? Orang meninggal mayat nyangkut keranda tiang listrik. Mulut panjang karena suka nyerita jiran tetangga. Apa-apa. Begitu ditonton, ngangak-ngangak gitu. Jangan Bu, sinetron sekarang tak ada yang bisa jadi tuntunan. Betul tidak? Pak Ustadz betul, cuman aku nonton juga. Aku lebih milih nengok Upin Ipin timbang nengok sinetron. Upin Ipin, dari kecil, zaman aku kecil, sampai aku punya anak kecil, dia tak bosar-bosar, segitu. Cuman satu kita contoh Upin Ipin tuh Bapak Ibu. Kak Ros kalau mengamuk, Kak Ros kan sering mengamuk tuh kan. Merah mata keluar api itu. Terbakar. Marah Yadi yang dua orang itu. Apa yang keluar dari mulut Kak Ros itu? Oh, betuahnya budak. Betuah. Datang TV tadi MNC, dibuatnya artinya betuah itu nakal. Nakalnya anak gitu kan. Saya orang Serge, sakit hatiku. Apa kalau ibu ke Perbongan pernah lewat Sungai Ular, apa bacaannya itu? Selamat datang di tanah bertuah, negeri beradat. Berarti kabupaten kami Kabupaten Bandal lah itu. Kalau betuah itu artinya nakal, betuah itu artinya beruntung. Saya orang Melayu asli Bu. Ayah saya Melayu Serdang, mama saya Melayu Deli Hamparan Perak. Jadi saya ini orang Melayu Deli Serdang. Nah, jadi setuju. Contohlah Kak Ros. Kalau marah tetap ngomongnya Kalau kita tidak. Udah mengamuk kebun binatang pindah ke rumah. Monyet nggak salah, monyet diceluk-celuk. Gonggong nggak salah, gonggong diceluk-celuk. Ibu bapak hari raya wajib ke kebun binatang. Jaluk izin. Karena sudah memfitnah mereka. Sama kayak kebiasaan gini. Kemana Bu? Jalan-jalan lah Pak Ustadz. Jalan-jalan kemana? Ngilangkan suntuk. Kemana ngilangkan suntuknya? Kebun binatang. Ibu ngilangkan suntuk ke kebun binatang. Ibu nggak tahu orang tuh lebih suntuk lagi di situ. Tak bisa keluar kemana-mana. Ibu datang ngilangkan suntuk. Yang datang lebih suntuk dari ibu. Jangan yang enggak. Kalau bisa jalan-jalannya berangkatlah ke tempat-tempat ibadah, ya kan? Dari masjid ke masjid. Macam bapak-bapak FKSMM. 8 masjid dah ya, Pak Ustadz ya. Udah 8, masih banyak lagi masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Isra orang ini. Pulang bawa perintah sholat sehari semalam. Kerjakanlah. Kadang-kadang payah. Padahal sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad haqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama nih, pilar. Yang ngerjakan sholat mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat meruntuhkan agama. Awak bualah. Kalau baik sholat kita, baik amal yang lain. Bu, izin lahir batin lah. Paten kali sholat kita rupanya. Enggak kan? Jika wudhu sembarangan. Kadang-kadang kaki begini ya. Bukan digosok. Ada yang kayak gitu. Aku bangkit lah, nampak kan bang? Kau tak nampak, geser aja bang. Kameranya jangan aku. Kadang wudhu begini ya. Sudah. Ambil sholat. Paling kita khusyuk pas ngangkat takbir. Ngangkat takbir khusyuk lah. Allahu Akbar. Kata guru Ustadz Arbani Al-Banjari, ngangkat takbir, barnya tuh berhenti di sini. Ini orang Allahu Akbar, belum sampai Allahu Akbar. Kata Ustadz Bani, angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Nah, itu kata guruku Ustaz Arbani Al-Banjari. Beliau murid daripada Syekh Zaini Al-Banjari, Abah Guru Sekumpul dari Kalimantan. Nah, itulah dapatku ilmu belajar kepada beliau. Awak salat paling khusyuk pas ngangkat takbir, Bu. Betul apa betul? Allahu Akbar. Begitu baca Al-Fatihah mulailah Bismillahirrahmanirrahim. Ala hujan pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak kering-kering lah cucian. Ar-Rahmanirrahim. Kapan lah kira-kira panasnya? Buyar pikiran. Yang tak ingat jadi ingat. Nyari kunci kereta tak jumpa-jumpa, tiba-tiba sholat ingat kunci kereta. Allahu Akbar. Bismillah. Kan betul. Disentak letak tadi kok bisa lupa lagi. Gara-gara siapa? Perbuatan syaitan. Maka sholat kita pun tak bisa menjamin kita masuk surga. Konon pula kalau tak sholat, awak sholat belum tentu masuk surga. Konon pula kalau tak sholat. Sholat lebih bagus sholatnya berjamaah. Pahalanya enak. Kalau imam khusyuk, seluruh jamaahnya dapat pahala khusyuk. Andai kata imam gak khusyuk, ada salah satu jamaah yang khusyuk, maka seluruhnya dapat pahala khusyuk. Andai kata seluruhnya gak ada satupun yang khusyuk, tetap dapat dirapel. Semuanya dapat pahala khusyuk sebab sholat berjamaah. Oh, bu izin lahir batin. Saya kan khotib Jumat. Kalau khotib Jumat nampak mana laki-laki yang diurusi bini, mana yang tidak nampak. Kalau yang diurus bini bajunya licin, kilat. Kalau ada semut terpleset semut. Sarungnya lempang, mereknya cap mangganya lurus mangganya, nggak bengkok-bengkok dah. Peci tak mereng-mereng, badannya wangi. Itu suami sholat Jumat diurus bini. Yang tak diurus bini, nah, hancur. Celana jeans, ketat. Bajunya kaos, gambar tengkorak. Tulisan nang burine kamput. Peci mereng. Badan gak genang-genang. Awak di belakang sholat sunnah, apa nggak terbaca bacaan baju awak ke depan? Allahu Akbar, kamput kamput. Pas ruku Allahu Akbar, kamput meneh. Pas tahiyat nampak celengan gopean, Bu. Celana ketat. Paksa mereng at-tahiyatul mubarak. Itu tak ini, ya kan? Maka kalau laki pergi ke masjid, siapkan pakaiannya sholat. Saya gitu sama bini. Nanti malam mau ceramah, saya abang ke Sunggal. Siapkan baju, ya kan? Masuk YouTube enggak abang? Katanya masuk YouTube. Ini bajunya pilih yang warna cerah-cerah lah bang. Oh ya pakai. Alhamdulillah. Ada yang ngurus. Suami pergi sholat. Ibu ke masjid boleh tidak? Boleh. Tidak ada yang melarang. Lebih bagus ke masjid. Pakai mukena. Mukena zaman sekarang kan cantik-cantik kan? Kok zaman dulu ya lah cuman warna putih polos. Sekarang ada yang bunga-bunga, ada warnanya biru, ada gambar Doraemon, ada yang kuning, yang paten bintik-bintik hitam. Awak pikir warna, rupanya tai lalat. Gak pernah dipakai-pakai, sekali pakai betai lalat mukena. Datang sebelahnya nengok, cantik kali motif mukena kakaknya. Warna apa? Bintik-bintik hitam. Rupanya tai lalat. Tapi nggak apa-apa. Sholat. Kerjakan. Semangati Bapak Ibu. Suruh ke masjid. Jangan ibu tak pernah sholat di belakang imam. Sekalinya sholat langsung depan imam. Disolatkan. Malaikat jaga masjid pun kaget. Kok tumben wawak naik ke masjid ya. Sekali naik langsung di depan. Na'udzubillah min zalik. Maka Bapak Ibu orang tua yang kumuliakan karena Allah, sholat ke masjid. Pak Ustadz, imamnya macam-macam. Ada yang balap cepek 80.
Nah, cepet 80 yang muda-muda senang ya kan, Wak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baca imam lewat iklan, Pak. Begitu ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, siap. Yang muda-muda senang, oh mak enak kali imamnya lari cepet 80. Nenek-nenek kesian lah, nenek-nenek. Pinggangnya encok. Mau nyampe ruku pun hajab. Baru mau ruku Allahu Akbar, Allah. Sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Bunyi pinggang nenek itu tadi. Kencang kali, Pak. Dapat imam cepat, salah. Dapat imam lambat, merepet. Allahu Akbar. Bau. Eko mek. Mamak-mamak di belakang, siapa lah imamnya ini? Coba intip, Kak, intip. Sopo, Kak, leman. Mau pulang segan, akhirnya sholat juga di belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu aku dia imamnya nggak datang aku ke masjid tadi. Dalam hati mama-mama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah habislah ikatan cinta berarti leman imam ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak tahu malu pulang aku tadi. Tiba ruku Allahu Akbar, lama rukunya, subhanallazimi wa bihamdi. Mama-mama gerutu di belakang, udah bangkit belum? Kok lama kali? Dipanggil kawan sebelahnya, kak. Datang kakak tuh nyaut bola, apa? Udah bangkit belum? Entah, nggak kedengeran. Coba intip. Belum, pangsan. Pulang-pulang geletak mama-mama semua. Intip, nopo dasmu. Suwi tenan imamnya. Mau kencang mau lambat tugas kita sholat. Bu, sholat ini pakai ilmu, betul kan? Nggak boleh sembarangan. Maka Bu, mari bekali diri kita baik-baik. Kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril adalah perintah sholat sehari semalam. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, dosanya sama dengan 60 tahun di dalam jahannam. Na'udzubillah min zalik. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 60 tahun di jahannam, berapa lama itu? Aku tak sanggup bayangkan. Ninggalkan sholat zuhur, dosanya seperti membunuh 1000 orang beriman. Na'udzubillah. Ninggalkan sholat asar, dosanya seperti meruntuhkan Ka'bah Baitullah. Ninggalkan sholat maghrib, dosanya seperti berzina dengan kedua orang tua kandung. Dan ninggalkan sholat isya, dosanya Allah nggak ridho kita tinggal di atas bumi di bawah langitnya. Dan kelak di dalam kubur Allah kirimkan seekor ular besar, matanya dari neraka, taringnya dari baja, namanya Sujaul Aqra. Itulah yang menghantam orang tak sholat. Sampai kapan? Datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Sholatlah selagi sempat. Selagi hidup masih ada di badan, sholatlah. Ingat nasihat Profesor Ahmad Baki, Bu, dalam lagunya. Cak kita simak lagunya. Profesor Ahmad Baki, Selimut Putih. Termasuk untuk Pak Kades ini, Pak Kades. Dan calon-calon Kades. Ya Pak ya?
Izin Pak Sugeng, bapak-bapak, ibu-ibu. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, ajak berantem betul. Tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Jadi selagi ada hidup, sholat. Orang yang mati pengen hidup lagi. Kita hidup bu, nggak nengok-nengok umur bu. Andai kata ikut meninggal Nabi Muhammad enak. Nabi Muhammad meninggal umur 63. Andai kata orang mencirim semua sama kayak Nabi Muhammad, enak apa enggak? Enak, tahu kapan mati. Pas duduk nengok mi'raj, tanya-tanyaan sama kawan sebelah nunggu ustad. Wah, umur wawak berapa wak? Aku 50. Wah, 13 tahun lagi wak, masih lama. Iya. Kau berapa? Aku 60. Walah, 3 tahun lagi. Datang nenek sudut nangis sendirian. Ya Allah. Nenek berapa umur nenek? 62. 11 bulan. 29 hari. Ah, besok nek. Besok rata dari pesan belum STM. Udah jalur izin urung. Utang Riko wis dibayar urung. Kalau umur 63 ternyata yang muda ninggal, yang tua ninggal, yang tengah-tengah ninggal. Buktinya tetangga saya bu, masuk jalan tol main-main video HP, tiba-tiba tabrakan. Vanessa Angel. Astagfirullah. Vanessa Angel itu tetangga saya, rumah saya Perbongan, dia Jakarta. Beda tipis lah. Tahu bakal meninggal. Semalam ada orang pergi mancing, bu, pergi mancing sehat walafiat. Ketika mancing masang joran, tiba-tiba rokoknya jatuh, mati, bu. Ya rokoknya mati, orangnya hidup. Kalian cepat kali. Kita nggak nengok-nengok umur. Andai kata mati pakai abzat enak juga aku rasa, ya kan bu? Yang mati pakai abzat hurufnya A. Yang namanya Anto, Adi, Ani, Ami meninggal. Habis AB, Bambang, Budi, Bejo mati. Habis itu C. Kalau W agak-agak terakhir lah, W kan ujung-ujung. Tapi kan enggak kan? Tak gitu bu. Kalau sudah datang masanya, cepat atau lambat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita apa? Banyak-banyakkan amal. Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Enggak, sama aku tak kenal bu. Tapi Allah beritakan kepada kita dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Fir'aun waktu tenggelam di Laut Merah sempat mau taubat, tapi malaikat Jibril gak ridho. Diambil malaikat Jibril lah tanah dari dasar sungai, dasar laut, disumpelkan ke mulut Fir'aun. Kalau sempat Fir'aun ngomong, semua dosanya diampuni Allah. Fir'aun yang kayak gitu aja pun, andai kata taubat diampuni Allah, apalah kita, ya kan? Kita kan nggak ada yang sejelek-jelek Fir'aun, nggak ada kan? Amit-amit jabang bayi. Mudah-mudahan kita semua sempat bertaubat dan tetap melaksanakan ibadah sholat selagi hayat di kandung badan. Setuju bu? Setuju. Amin ya rabbal
alamin. Dah, terakhir. Ceritanya usah panjang-panjang lah Ustaz Hendro, saya tak berani. Saya tengok sini banyak orang tua, makin panjang makin belok pun nandi-nandi ceramahnya nanti. Terakhir, tadi hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Bu, tadi Pak Kades sudah berpesan, jangan nanti beda pilihan, ibu gontok-gontokan, jangan ya. Baik-baik aja lah. Mau beda pilihan terserah kita. Yang penting tetap dalam persatuan dan kesatuan. Jangan gara-gara beda pilihan tak tegor-tegoran. Amit, amit ya Bu ya. Keluarga terdekat kita, jiran tetangga kita. Bu, kalau kita pesta, yang sibuk masak di dapur tetangga apa keluarga? Tetangga. Kalau datang musibah kematian, yang sibuk masang teratak STM, tetangga apa keluarga? Tetangga. Keluarga sibuk nangis tak terbuat lagi apa-apa. Kalau ada apa-apa yang nolong kita, tetangga atau keluarga? Tetangga dulu, ya kan? Maka baik-baiklah hubungan dengan tetangga. Jangan tak tegur cakap. Silaturahmi dijaga. Perintah Allah, wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan silaturahim. Ibu kenal Haji Roma Irama? Tahu. Umur beliau 74 tahun. Ada yang sebaya beliau 74 tahun? Gak ada kan? Sudah tua Pak Haji Roma Irama itu, tapi masih kuat manggul-manggul gitar. Gitarnya 10 kilo, masih kuat dipanggul-panggul, masih sehat. Kenapa sebabnya? Karena beliau rajin silaturahim, badannya disehatkan Allah. Pak Haji Roma Irama itu Masya Allah, orangnya pintar, jenius. Apa dia nampak bisa jadi lagu. Apa nampaknya jadi lagu. Saking pintarnya beliau. Ada orang nyiram bunga, Bu, nyiram bunga pinggir jalan, dia lewat bisa jadi lagu. Ada Pak Ustadz? Ada. Judulnya Darah Muda, Bu. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, cereret, cereret. Darah muda, darah muda, nenteng ceret. Gak percaya kan? Nenteng ceret. Ada anak balap-balap liar naik kereta, Pak Roma lewat. Jadi lagu, Bu. Wah, rem tangan, rem tangan, rem tangan, kuat tenaga, rem tangan. Bahkan orang mau nyuri pisang nggak jadi gara-gara dengar lagu Haji Roma Irama. Mau nyuri pisang nggak jadi. Ini Binjai kan terkenal di Indonesia nih, gara-gara si Fernandes itu. Salam dari Binjai, patah pokok pisang perbohongan, Bu. Salam dari Binjai, pokok pisang perbohongan patah. Salam dari Binjai, kelepak. Tapi kalau ibu putar lagu Haji Roma Irama, nggak jadi nyuri pisang. Ada lagunya Pak Ustadz, ada 1001 macam. Pernah dengar 1001 macam? 1001 macam cara orang cari makan itu. Coba simak rapnya, bagus-bagus. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang itu pohon pisang orang, jangan ditebang. Jangan ditebang itu pohon pisang orang, jangan ditebang. Nggak jadi nyuri pisang, Bu. Jangan ditebang. Jangan ditebang itu pohon pisang orang. Kata Pak BKM, jangan dibayar. Jangan dibayar, ceramahnya tidak benar, jangan dibayar. Udah bercanda, udah belok Bu nanti. Sebagai simpul kita malam hari ini, Rasul berangkat Isra Mi'raj karena dihibur hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak jalan-jalan, Isra menggunakan burak, Mi'raj naik tangga ke langit, menerima perintah salat oleh-oleh sehari semalam.
Silaturahim kita jaga baik-baik karena perintah Allah. Bertakwalah kepada Allah dan peliharalah silaturahim. Kalau baik hablum minallah kita, kalau sukses hablum minan nas kita, maka insya Allah selamatlah kita dunia dan akhirat. Dan kita berdoa mudah-mudahan ketika kita meninggal, kita meninggalnya dijemput, bukan dicabut. Amin. Kalau dicabut sakitnya bukan main. Kalau dijemput enak insya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan tenang dan bahagia. Mudah-mudahan kita semua itulah agak-agaknya ya. Amin ya rabbal. Nah, satu lagi yang terakhir, jangan lupa amalkan satu doa. Hadis ini dhaif, tapi kalau fadhil amal untuk amalan tak masalah dibaca. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami semua ke bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Covid segera berlalu di tengah-tengah kita. Awak nengok ambulan tadi takut, ya kan Bu? Ya, aku ngeri. Aku pulang ceramah pernah hujan-hujan, nampak aku kena pendam Bu. Hujan-hujan pakai seragam lengkap, la ilaha illallah, amit-amit ya Allah. Kita jangan kena ya Bu. Patuhi protokol kesehatan. Aku kena suntik dah 2 kali udah. Karena diancam kalau nggak suntik kena pecat. Awak gitu, Pak Wanda nggak mau suntik, balik kanan bapak dari sekolah, timbang kena pecat suntik lah Bu. Awak takut. Kalau masyarakat di kampungku diancam, yang tidak suntik nggak intuk PKH, nggak intuk BLT, rame-rame mamak-mamak ke Perbongan. Wak kenapa suntik? Takut Covid, takut tak dapat BLT. Lebih takut omak-omak timbang BLT timbang sama Covid. La ilaha illallah. Lain suntik ini suruh yang ketiga kali, booster namanya. Nah, biarlah booster lah, yang penting sehat. Aku tak apa-apa, suntik lah. Kawanku pulang suntik booster demam 2 hari. Takut aku suntik. Dah, kita berdoa aja mudah-mudahan jauh ya kan Covid tuh ya kan. Kalaupun datang dia ke Semen Cirim nih, mutar kanan aja lah udah pulang. Sampai Perbongan Sungai Ular hilang ya kan. Capek awak udah pakai masker. Dulu orang pakai cadar kena ejek. Oh, cadar. Ninja. Sekarang ciumlah habak masing-masing. Oh, bercadar semua mama-mama ya kan. Pangan jengkol pula opo enggak. Terakhir pangsan masuk kuburan bukan gara-gara Covid, nyium habab sendiri. Bu, sedikit ku sampaikan tambahan. Kalau sholat berjamaah nanti dan puasa, kalau dahak mau keluar, bukan jorok ya, dahak mau keluar, sampai ke zohir, jangan ditelan lagi Bu. Kalau ditelan lagi puasanya batal. Kalau sholat berjamaah, sholatnya batal. Kalau udah sampai zohir, ini batin, nampak ini batin, ini zohir. Jadi kepiye Pak Ustadz? Ya kalau sholat sendirian buang atau batalkan dulu sholatnya. Kok puasa nggak mungkin ditelan kan, buang. Allahu Akbar. Buang ke lantai. Pas sholat sendirian, habis itu pel. Berjamaah piye Pak Ustadz? Mukena. Korban kan mukena. Mana lah ini? Gak mungkin nang karpet ya. Mukena. Ijo mukena tadi. Pulang dicuci. Jangan dibiarkan kering. Nanti pikir tetangga, oh mak cantik mukena awaknya. Motif dahak. Buang cuci. Pak Ustadz, kalau bapak-bapak mana bapak-bapak? Peci buka, peci buka. Kalau nggak peci kantongi. Pas pulang nggak ingat kunci kereta di kantong. Alah hijau. Hijau. Ini Pak Wanda ngajar yang enggak.
Ketika sholat biar khusyuk, tak apa-apa aku tambah-tambah sedikit ya kan. Ketika sholat biar khusyuk, diajarkan kepada kita yang pertama ta'awuz. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berapa kali? 3. Lalu meludah ke kiri 3 kali. Ludah ecek-ecek aja. Jangan betul-betul. Habis kawan tadi. Nah, jangan. Ludah ke kiri. Lalu yang di belakang imam minta izin lahir batin Pak BKM. Kalau bisa belakang imam buat wakil imam, biar yang berdiri situ tak sembarang orang, karena yang belakang imam tuh harus juga paham tata cara gantikan imam. Awak yang tak punya ilmu sadar diri, jangan coba-coba belakang imam awak berdiri, suruh gantikan bingung kayak mana gantikannya, ya kan? Kalau di Perpongan ada tuh Pak BKM dibuat imam Masjid Ar-Rasyid namanya, Simpang Pantai itu. Imam belakangnya wakil imam. Nah, harus paham ya kan. Maka insya Allah kalau kita berilmu, beramal saleh, salat, silaturahim dijaga, insya Allah kita semua sehat, insya Allah musibah jauh, insya Allah rezeki ditambah, dan kelak meninggal dijemput husnul khotimah, dikubur raudhah min riyadil jannah, lalu masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dah tak bisa lama-lama, tak berani. Ibu sekali lagi Bapak minta izin salam dari Ustadz Peri Saptadi Putra. Mudah-mudahan ibu nggak merepet dalam hati dongkol. Omongnya Ustadz Peri kok datang kok lain. Nah jangan. Mudah-mudahan tak kecewa. Beliau sangat menghormati Bapak Ibu sekalian. Itu orang baik. Saya murid beliau karena tiap malam Rabu ngaji ke rumah beliau ke Galang belajar. Mau dan nyuruh kemari, alhamdulillah. Padahal umur sama saya sebayanya Bu, tapi saya tuakan beliau karena beliau tinggi adabnya, suaranya lembut ya kan. Muka pernah jumpa tahu lah orangnya ganteng. Aku ganteng juga ya di mata mamaku, minimal mamaku nggak pernah bilang aku jelek. Anak ganteng mama nih katanya, ganteng mama. Dalam hatiku nak fitnah aku mamaku nih. Kalian pun gitu, anak gadis jangan dipanggil yang aneh-aneh. Ini suka kali manggil anak preman ayah, besar jadi preman, pening. Anak perempuan mentel mama, besar mentel, pening. Kok jadi mentel lah kau ya dek? Rupanya waktu kecil dipanggil mentel mama, bodoh ayah nih, bodoh, besar bodoh anak tuh betul. Jadi Pak Ustadz panggil yang baik-baik, Intan Payung ya kan, soleh mama, soleha ayah gitu ya, karena doa. Seorang Melayu Bu bisa berpantun. Dengarkanlah pantunku ini ya. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi atas segala macam khilaf dan salah. Terbang tinggi si burung puyuh mencari makan. Sembah sujud jari 10, hilap kata dan salah saya mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada penyampaianku yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peci, kurang kerjaan sekali. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan laporkan ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan lemparkan ke dalam parit, nyemak-nyemaki parit. Kalau ada kata-kataku yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan ke dalam celana, tercucuk Bu. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Dari tadi jarum patah, beli kenapa jarum yang baru? Dari tadi minta maaf karena aku yakin banyak salah. Kalau kurang insya Allah bertemu di lain waktu. Kusangka terbit bulan purnama namun bintang tak muncul jua. Niat hatiku nak lama-lama, namun aku kesian melihat mereka berdua. Wes pegel omongnya. Tadi bisik, wes pegel. Hah? Masya Allah Akbar. Oh Pak izin Pak, Masya Allah. Pak Sofian, Masya Allah. Tadi mana yang tadi? Pulang.
Allahu Akbar kabir. Tadi tuh hak lah bang. Pakai sip rupanya bapak-bapak sat. Ya Allah. Udah ngomong-ngomong diganti-ganti lah. Kupikir masih yang 2 orang tadi. Rupanya ganti Pak Sofian dengan Pak Edi Yusri. Masya Allah. Aku cuma bisa doakanlah bapak-bapak berdua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hebat dakwah orang ini ya kan Bu. Aku belum tentu sanggup berdiri gini. Lama-lama asam urat mati itunya. Baik Bu, saya izin beranjak sila di tempat ibu bapak. Doakan saya pulang, rumahku jauh di Perbongan sana. Bini sama anak aku nunggui lah gitu. Ya Allah. Oleh apa lah bapak pulang malam nih? Aku bingung apa mau ku bawa dari Mencirim nih pulang ke sana. Tak mungkin aku berhenti tebu-tebu situ bukan? Bawa tebu aku pulang ke rumah. Anakku kalau aku pulang duit nak tanduk sama anak saya manggil saya Pak. Ada yang sama dengan saya tuturannya? Gak ada. Orang anak saya Babah. Nggak manggil ayah, nggak manggil abi, nggak manggil papa, nggak manggil buyah. Anak saya manggil saya Babah. Anak saya perempuan, 2. Yang nomor 1 kelas 4 SD. Yang nomor 2 TK. Yang TK bangkit sekolah jam setengah 10 Bu. Sekolah masuk jam 8, dia bangun jam 9. Kau tanya, oh dek, sekolah lah dek. Orang ada nggak mau pandai kok bah katanya. Dalam hatiku ada, tak mau pandai sekolah inilah. Bah nanti SD mana bah? SD sana. Bah nggak ada SD yang masuknya jam 9 pagi bah. Dia pula mengatur jam sekolah Bu. Meriah gitu ya Allah ya Rabbi. Kita tutup dengan doa ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita minta diijabah Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha